Mendadak dilamar pria tampan. Part 10. Apa yang akan Arfan lakukan? Status sebagai istri Mas Arfan tetap aku ingat, walaupun ia telah berbuat tidak mengenakan. Saat ia membangunkan untuk salat subuh, aku tetap menjadikannya imam. Aku akan berusaha memaklumi apa yang terjadi tadi setelah ia kembali meminta maaf. Aku berpikir sejenak, mungkin sangat keterlaluan jika aku tetap kesal terhadap Mas Arfan hanya karena kejadian itu. Aku tidak ingin membesar-besarkan masalah yang tidak perlu diperpanjang. Aku harus ingat nasihat ayah dan bunda. Setelah selesai menunaikan salat 2 rakaat, aku mencium punggung tangan Mas Arfan. Ia pun mencium puncak kepalaku lebih lama dari biasanya. Aku tiba-tiba merasa bersalah karena sempat berpikir kalau tujuannya menikahiku hanya untuk mengusikku. Jika melihat usaha dan mendengar pengakuannya selama ini, aku tidak perlu meragukan cinta dan ketulusannya. Ia mengaku tidak pernah membuka hati untuk wanita lain setelah mengenalku. Aku tidak pernah menyangka kalau cinta seperti itu ternyata benar-benar ada. Dulu, aku berpikir kalau rasa suka seorang anak SMP terhadap anak SD hanya cinta monyet semata. Namun, Mas Arfan telah membuktikan kalau tidak selamanya anggapan seperti itu benar. Terbukti saat ini, ia menjadikan aku sebagai pendamping hidupnya. Mungkin benar kata Devi, aku harus bersyukur karena Mas Arfan langsung melamarku tanpa melalui proses pacaran terlebih dahulu. Devi juga menganggap aku sebagai perempuan beruntung sebab dicintai laki-laki seperti Mas Arfan yang ia akui sangat langka. "Kamu masih marah, sayang?" tanya Mas Arfan setelah melepas kecupannya dari puncak kepalaku. "Aku ke bawah dulu ya, Mas." Aku ingin melupakan kejadian tadi dengan cara mengalihkan pembicaraan. Aku pun berusaha melepas genggamannya, tetapi sia-sia. "Kenapa kamu gak jawab pertanyaanku?" Ia mengecup jemariku. "Ngobrolnya lanjut nanti aja ya, Mas. Aku gak enak kalau papa dan mama gak lihat aku saat mereka keluar kamar nanti." Aku tetap tidak ingin menjawab pertanyaannya. "Kamu gak harus bantu Bi Ina, sayang. Menyiapkan semua di rumah ini udah jadi tugas beliau." Ia menunjukkan tatapan sendu yang membuatku salah tingkah. "Tapi, nggak ada tapi. Kamu nggak perlu menganggap tugas Bi Ina sebagai tanggung jawabmu." Ia melepaskan genggamannya, lalu tiba-tiba menggendongku, kemudian berjalan ke tempat tidur. "Kamu mau ngapain, Mas?" tanyaku setelah ia merebahkan aku. "Jangan berpikiran aneh-aneh dulu. Aku gak ada niat untuk memaksamu. Aku tahu kalau saat ini kamu belum bersedia melakukannya." Ucapannya membuatku bingung dan merasa bersalah. "Mas, aku..." Ia menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibirku. "Gak perlu dilanjut lagi. Aku hanya ingin ngobrol dengan istriku." Ia pun duduk di tepi ranjang. Melihat sikap Mas Arfan yang seperti itu, aku lupa sejenak dengan semua keusilan dan kejailannya sejak dulu. Aku berpikir, seandainya penyampaian rasa sukanya tidak dengan cara usil, mungkin saat ini aku mengaku menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami seperti dirinya. Ia tidak hanya setia mempertahankan aku hingga menjadi istrinya, tetapi juga sangat perhatian. Ketampanannya mampu membuatku terpana, walaupun aku sering menolak untuk memujinya. Ia pemuda paling tampan yang aku kenal setelah ayah dan Al. Mandanginya jangan lama-lama, nanti jatuh cinta. Ternyata ia menyadari tatapanku. Aku benar-benar sangat malu. "Apaan sih, Mas?"
Aku berusaha mengelak, sementara ia makin membuatku tidak mampu berkata-kata setelah menunjukkan senyum manisnya. Kenapa tiba-tiba aku mengharapkan sesuatu saat melihat bibirnya? Apa mungkin aku ingin mengulang kembali apa yang telah kami lakukan saat itu? Jika mengingat ciuman Mas Arfan, aku sering berpikir ingin kembali merasakannya. Namun, aku langsung menepiskan pikiran itu. Apa mungkin ia pernah berpikiran yang sama denganku? Sore ini, kami telah tiba di rumah kakek dan nenek Mas Arfan. Aku sangat bahagia karena kembali menginjakkan kaki di rumah ini dengan status yang berbeda. Dulu, aku hanya sebagai tetangga, tetapi sekarang sebagai cucu menantu. Ternyata jodoh itu benar-benar unik dan susah ditebak. Aku mengingat waktu pertama kali Mas Arfan memanggilku dari rumah ini. Saat itu, aku sangat terkejut karena memandang sosok yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sungguh, itu merupakan perkenalan yang sangat lucu, di mana Mas Arfan langsung mencegatku keesokan harinya. Sejak perkenalan itu, ia mulai menunjukkan keusilan dan kejailannya. Pemuda yang kala itu kuakui sangat tampan, telah memberikan penilaian tidak mengenakan, hingga membuatku sangat kesal dan menyesal telah mengenalnya. Aku berpikir kalau ia hanya ingin mempermainkan aku. Akan tetapi, saat ia liburan kelulusan SMP, ia benar-benar membuatku bingung. Ia menyatakan perasaannya melalui sepucuk surat yang membuatku justru makin kesal kepadanya. Sejak saat itu, aku tidak ingin lagi mengenal dirinya, hingga aku pun berhasil melupakannya. Kejadian tersebut menjadi akhir pertemuanku dengan Mas Arfan, karena setelah lulus SMP, ia tidak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya di depanku. Namun, satu hal yang membuatku yakin saat ini, ia pengagum rahasia yang sering mengirimkan barang-barang kesukaanku saat sekolah dulu. Lagi ngapain, Nak? Neneknya Mas Arfan membayarkan lamunanku. Sejak tadi, aku duduk di teras depan rumah orang tua tersebut. Beliau pun duduk di samping kananku. Lagi ingat masa dulu, Nek. Aku mengembangkan senyuman kepadanya. Ingat awal perkenalan kamu dengan Fandi? What? Kenapa beliau bisa membaca pikiranku? Enggak, Nek. Rena lagi ingat teman-teman masa kecil aja. Aku terpaksa berbohong karena malu jika Mas Arfan sampai tahu isi pikiranku. Yang benar, tiba-tiba aku mendengar suara Mas Arfan. Ia pun berjalan dari dalam rumah, lalu duduk di depanku. Ya udah, Nenek tinggal dulu ya. Silakan mengingat masa lalu kalian. Neneknya Mas Arfan pun berdiri, kemudian beranjak memasuki rumah. Aku yakin kamu pasti lagi mikirin aku. Rasa percaya diri Mas Arfan wajib diacungi jempol, karena kenyataannya ia mampu menebak apa yang aku pikirkan. Ih, baper banget. Seperti biasa, aku tetap mengelak walaupun tebakannya benar. Sayang, kenapa kamu bohong? Ia memainkan mata kanannya. Jantungku berdegup tidak keruan. Siapa yang bohong sih? Aku tetap dengan kepura-puraanku. Kenapa kamu menutupi apa yang kamu pikirkan? Wajar dong seorang istri memikirkan suaminya. Kenapa ia selalu berhasil membuatku salah tingkah? Kamu ngomong apa sih, Mas? Sore-sore udah ngelantur. Aku berusaha menutupi perasaan gugup. Seandainya dulu penyampaian perasaanku tidak dengan keusilan dan kejailan, apa sekarang kamu akan membalas cintaku? Pertanyaannya tidak pernah aku pikirkan sama sekali. Udah ya, Mas, aku mau bantu nenek nyiapin makan malam. Aku pun berdiri, lalu beranjak dari teras depan memasuki rumah. Ternyata Mas Arfan mengikutiku. Ia meraih tanganku
lalu membawaku ke kamar yang telah neneknya persiapkan untuk kami selama tinggal di rumah ini. Ada apa dengan Mas Arfan? Apa yang ingin ia lakukan? Apa yang akan Arfan lakukan kepada Rena?